Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Masail, Fasul Masail, Senin 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah, 25 Juli 2022 Masehi. Masalah membawa keluar Al-Quran yang diwakafkan untuk masjid atau suatu makom. Bolehlah Al-Quran milik masjid yang diwakafkan untuk masjid, yang telah diwakafkan untuk masjid atau makom dibawa keluar masjid atau keluar makom? Jawabnya tidak boleh, karena itu sudah ditentukan untuk masjid. Beda kalau nanti itu umum begitu, beda, siapa saja bisa makan. Masalah status kemahraman menantu rodok. Zaid adalah anak rodoknya Bu Zainab, istrinya Pak Ahmad. Karena dulu ketika kecil Zaid dirawat dan disui oleh Bu Zainab. Ketika dewasa Zaid menikah dengan seorang wanita namanya Ruqayyah. Pertanyaan: apakah Ruqayyah istri Zaid, yaitu anak rodoknya Bu Zainab, istrinya Pak Ahmad, menjadi mahram bagi Pak Ahmad? Apakah Ruqayyah istri Zaid menjadi mahram bagi Pak Ahmad, yaitu ayah rodoknya Zaid? Jawab iya, dia menjadi mahramnya Pak Ahmad. Jadi seperti menantu dari menantunya anak sendiri, karena rodok itu berlaku seperti nasab. Masalah membatalkan nazar. Seorang bernazar setiap selesai sholat 5 waktu ia akan membaca ayat khirzi 7 kali, pamannya seperti itu. Setelah jalan beberapa hari ia merasa berat dan ingin membatalkannya. Pertanyaan: apakah nazar tersebut dapat dibatalkan dan apa kafarahnya? Jawabnya, kalau nazar tersebut berupa nazar mu'allaq yang digantungkan pada suatu perkara, seperti karena untuk mensyukuri suatu nikmat, atau karena hilangnya suatu musibah, atau selamatnya dari suatu musibah, kemudian dia nazar, dan apa yang ia harapkan terjadi, maka ia wajib menunaikan nazarnya. Seperti gini: kalau saya nanti dapat menghafal, bisa hafal Al-Quran kubroan, saya niat akan saya membaca Al-Quran setiap hari 1/7 juz seperti hizibnya baginda Nabi, seperti itu. Lah, itu nazar seperti itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan yang seperti itu. Dan jika ia meninggalkannya tanpa atau mungkin ini, kalau saya ini selamat dari penyakit saya ini, saya bisa sehat, maka saya nazar saya akan baca selalu ayat khirzi 7 kali setiap habis sholat. Ya, kalau itu dia sudah dilakukan, itu taat masalahnya. Dan jika ia meninggalkan tanpa uzur, maka ia dosa dan wajib mengqadhanya. Tetapi jika nadarnya mutlak, arti bukan dihubungkan dengan suatu perkara, maka ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat, ia wajib menunaikan apa ia nadarkan, seperti yang awal. Seperti yang awal, sama. Pendapat kedua, nadarnya dianggap tidak sah, maka tidak perlu menunaikan nadarnya, tidak harus menunaikan nadarnya, sehingga ia tidak wajib menunaikannya. Tetapi sunnah hukumnya.
Yang tidak sah kok sunnah gimana? Hah? Nggak ada ibaratnya ini. Kalau nggak ada hukumnya, ya. Dianggap tidak sah sehingga tidak wajib menunaikannya. Sudah seperti itu saja. Seperti itu. Masalah akikah untuk anak yang telah meninggal dunia setelah balik. Akikah untuk anak yang telah meninggal dunia setelah balik. Bagaimana hukumnya bagi orang tua mengakikahi anaknya yang telah meninggal dunia dalam keadaan telah balik? Menunggu sudah umur 15 tahun ke atas atau sudah ikhtilam? Maka apa perlu diakikahi apa enggak? Apa masih disunnah diakikahi apa enggak? Tidak disunahkan lagi sudah. Sebetulnya kalau anak itu sudah balik itu dan belum diakikahi oleh orang tuanya itu sudah gugur gitu. Tidak lagi ada khitab untuk mengakikahi anaknya. Justru anaknya sendiri itu yang mengakikahi dirinya sendiri. Itu kalau hidup loh. Kalau mati, apalagi mati orang tuanya enggak perlu mengakikahi. Kalau masih hidup itu anak yang sudah balik itu akikahi dirinya sendiri. Nah kalau nggak punya apa-apa terus orang tuanya pengen akikahi, ya dikasihkan aja sama anaknya biar anaknya ngakikahi dirinya sendiri duitnya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad. Alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma ashur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه